Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Maret ini kita berbicara mengenai home. Sama-sama katakan home. Di minggu pertama, di minggu kedua kita belajar, Pastor Johan mengajarkan bahwa di dalam rumah, di dalam gereja itu harus ada yang namanya hospitality. Arti hospitality adalah memberi tindakan kasih kepada stranger, kepada orang asing. Jadi dimanapun kita berada, baik kita di rumah kita, baik kita di tempat ibadah, baik kita ada di lingkungan kita, kita harus menyatakan tindakan kasih kita. Di minggu ketiga, Pastor Michael mengatakan di sini mengajarkan bahwa setiap kita harus mempraktekkan kasih. Kita tidak bisa mungkin mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita juga tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana kehidupan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Pada saat itu jemaat yang percaya dengan Kristus, orang-orang Kristen pada saat itu berkumpul beribadah. Dan di dalam ibadah harus ada apa? Di dalam ibadah harus bertekun dalam yang namanya pengajaran. Di dalam ibadah harus bertekun dalam yang namanya persekutuan. Di dalam ibadah tentu juga harus bertekun dalam ibadah. Dan ada unity dan hidup di dalam kasih. Bahkan di ending dikatakan bahwa kita sudah lama menjadi jemaat, kita ini adalah jemaat, kita ini bukan tamu dan bukan pengunjung. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang jemaat yang harus kita terima adalah kita menerima untuk dimuridkan. Setelah itu kita juga mau terlibat untuk melayani. Dan hari ini tema yang saya akan bawakan adalah setiap orang percaya harus melayani. Sama-sama katakan, setiap orang percaya harus melayani. Saya mau nanya, siapa yang di sini orang percaya, boleh angkat tangan? Siapa yang setuju bahwa orang percaya harus melayani? Kalau gitu khotbah selesai, karena semua sudah agree, sudah setuju. Ya, jadi kita sebagai pengikut Kristus, setiap kita harus melayani. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama kepada siapakah kita harus melayani. Kita kembali dengan home, kita kembali ke konsep tema besar kita hari ini adalah rumah. Apa yang membuat rumah itu menjadi benar-benar rumah, Bapak Ibu Saudara? Rumah bukan hanya bicara bangunan saja. Kalau kita bicara rumah hanya sebuah bangunan, itu kita hanya baru berbicara house. Belum kita masuk ke dalamnya, belum berbicara home. Kalau kita bicara home, itu adalah adanya kehidupan, adanya kasih, adanya pertumbuhan di dalam rumah tersebut. Makanya kita sering dengar namanya home sweet home. Bukan house sweet house, tapi home sweet home. Karena di dalam rumah tempat kita merasa aman. Setuju? Ada yang di sini di rumah tidak merasa aman? Wah, saya tidak merasa aman dengan istri saya tidak merasa aman dengan suami saya. Enggak. Semuanya pasti mau yang namanya di dalam rumah memiliki yang namanya rasa aman. Dan di dalam rumah adalah tempat kita untuk bertumbuh satu sama yang lain. Membangun kehubungan dengan keluarga yang kita cintai. Di dalam rumah, di dalam home, kita tentu ingin membangun hubungan dengan orang yang kita cintai. Membangun hubungan dengan orang yang kita kasihi. Orang tua pasti ingin membangun hubungan dengan anaknya. Dan anaknya pasti juga ingin membangun hubungan dengan orang tua. Tidak ada di sini yang punya rumah di dalam rumahnya pingin anak kita tidak bertumbuh, betul? Pasti semua pingin anak kita bertumbuh. Pasti semua ingin anak kita berkembang. Pasti semua ingin anak kita menjadi anak yang baik nantinya. Begitu juga dengan gereja. Gereja bukan hanya bicara bangunan fisik saja. Tapi gereja itu berbicara kita semua yang ada di dalamnya. Orang-orang percaya, itulah kita gereja sesungguhnya. Sama seperti rumah, gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Gereja itu adalah rumah rohani kita, tempat kita bertumbuh, tempat kita berakar.
Bahkan tempat kita berbuah di dalam keluarga rohani. Sama seperti dalam rumah, setiap anggota keluarga, setiap kita memiliki peran masing-masing. Maka di dalam gereja pun kita semua dipanggil untuk berkontribusi satu sama lain. Kita ini adalah keluarga satu sama yang lain di dalam gereja ini, dalam LGF. Kita ini bukan tamu, kita ini bukan pengunjung. Saudara tahu apa yang membedakan tamu pengunjung ataupun dengan keluarga yang di dalamnya? Biasa tamu atau pengunjung itu tidak peduli apa yang rumah itu sedang kerjakan. Apa yang sedang keluarga itu bangun. Apa yang sedang mau dicapai oleh keluarga tersebut. Gak peduli karena sifatnya apa? Hanya tamu, hanya pengunjung. Berbeda dengan yang namanya keluarga. Kalau keluarga kita memiliki rasa saling pada saat di rumah tersebut ingin membangun sebuah visi yang ada. Saat di rumah tersebut ingin membangun bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka keluarga pun harus terlibat di dalamnya. Ada rasa saling satu sama yang lain. Melihat satu keluarga kesulitan di dalam rumah tersebut. Maka keluarga yang lain ikut membantu. Waktu melihat di dalam rumah tersebut ada keluarga kita yang sedih, maka keluarga yang lain harus membantu. Melihat ada yang kurang, seharusnya keluarga yang ada di rumah tersebut nanya apa yang perlu saya bantu. Sedangkan tamu itu tidak peduli. Hanya datang, berkunjung, udah pulang. Setelah itu tidak peduli apa yang terjadi di rumah tersebut. Dan kita semua di sini saya percaya, kita semua di sini adalah sama-sama keluarga. Katakan keluarga. Seperti di rumah, tidak hanya menikmati makanannya saja Bapak Ibu. Tapi perlu kan di rumah sama-sama kita menyiapkan makanan yang ada. Di dalam rumah kita perlu sama-sama untuk membersihkan satu sama yang lain. Bayangkan Bapak Ibu kalau di rumah Bapak Ibu semua setelah makan tidak ada yang mau membereskan makanan tersebut. Rumahnya jadi kotor atau tidak? Kotor. Mau makan semua menunggu. Tidak ada yang menyiapkan. Bisa makan atau enggak? Tidak bisa. Semuanya harus terlibat di dalamnya. Saya di rumah punya 3 anak kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, saya punya 3 anak kecil, masih kecil-kecil, umur 9, umur berapa? 8, 9, 8, umur 6 gitu ya. Habis makan, biasanya namanya anak kecil pasti tidak mau beresin. Berantakan. Berantakan apa yang terjadi? Neneknya stres. Oh mama ada di sini, maaf ya mak disebut namanya gitu ya. Neneknya stres, kenapa? Kok habis makan gak mau ngeberesin? Habis main, apalagi kalau sekarang anak-anak main itu yang namanya mainan slime. Tahu slime? Kalau ditaruh itu pasti berceplak, ada minyaknya. Habis main, taruh geletakin begitu aja. Neneknya marah lagi, kenapa gak diberesin? Nanti ini banyak kuman loh, ini kotor dan yang lain-lain. Makanya setiap keluarga, untuk rumah tersebut menjadi baik, untuk rumah tersebut menjadi harmonis, untuk rumah tersebut bisa bertumbuh, semua keluarga yang ada di dalamnya harus terlibat. Sama-sama katakan terlibat. Sama juga dengan di gereja. Untuk gereja ini bisa lebih baik, untuk gereja ini bisa lebih maju, untuk gereja ini bisa menjalankan visi yang apa sudah Tuhan berikan untuk kita, maka kita semua juga harus terlibat. Dan untuk setiap kita di dalam gereja, kita dipanggil bukan hanya untuk dilayani, tapi kita juga dipanggil untuk melayani. Saya baru prolog Bapak Ibu. Wah, prolognya panjang banget. Terkait melayani, apa sih yang Alkitab ajarkan mengenai pelayanan, mengenai melayani? Saya percaya kerinduan setiap kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan siapa? Kristus. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi serupa dan segambar, untuk kita bisa mengikuti Yesus, maka yang kita harus lakukan adalah kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka di Markus 10 ayat 45.
Ayat ini mengawali kita untuk belajar firman pada hari ini. Media boleh pasang Markus 10 ayat 45. Kita akan belajar bagaimana Yesus hidup pada saat itu. Markus 10 ayat 45, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi dengan suara kencang, sama-sama katakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan arti lain apa? Bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk dilayani, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani kita semua. Dan pertanyaannya bagi kita semua yang sering nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Pertanyaannya, waktu kita mau menjadi seperti Kristus, apakah kita juga mengikuti gaya hidup Kristus atau tidak? Dan pagi hari ini kita belajar salah satu gaya hidup Kristus, salah satu gaya hidup Yesus. Dia hidup untuk melayani. Mari sama-sama katakan melayani. Jadi kalau kita mau hidup seperti Yesus, maka tidak ada kata lain bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk dilayani, tapi kita dipanggil setiap orang percaya, yaitu untuk melayani. Visi kita, visi gereja inilah mencari dan menemukan hatinya Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa visi mencari menemukan hatinya Tuhan, dan salah satu hati Tuhan adalah untuk kita semua adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang melayani. Bukan hanya pribadi yang dilayani saja, tapi kita harus menjadi pribadi yang mau melayani. Balik lagi, gaya hidup seperti Kristus, gaya hidup seperti Yesus. Kita akan belajar, pelayanan itu ada banyak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mempunyai kesempatan belajar melayani di dalam gereja maupun di luar gereja. Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, yang penting Bapak Ibu melayani. Tapi yang paling baik memang ada di gereja. Kenapa? Karena waktu di gereja kita sudah ada mentor yang akan mendidik, ada mentor yang akan mengajarkan, ada teman-teman kerja, teman-teman sepelayan yang akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bertumbuh bersama-sama karena kita melayani di dalam kesatuan keluarga orang-orang percaya. Kita akan belajar, kalau kita dipanggil untuk melayani, pertanyaannya, kepada siapa kita harus melayani? Kalau kita dipanggil untuk melayani, pertanyaannya, kepada siapa kita harus melayani? Yang pertama, ini yang paling utama dan tidak boleh dilupakan oleh kita semua, bahwa yang pertama kita harus layani adalah Tuhan. Jangan lupa ya, pertama kali yang harus kita layani itu siapa? Tuhan. Ini adalah target pertama dan utama di dalam hidup kita, yaitu layanilah Tuhanmu. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi apa? Biarlah rohmu, roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita untuk melayani adalah kita melayani Tuhan. Ada banyak orang mempunyai roh yang menyala-nyala. Roh menyala-nyala itu seperti apa sih? Roh menyala-nyala itu misalnya, aduh tiba-tiba hati ini pingin melayani, hati ini tiba-tiba ingin berbuat baik, hati ini tiba-tiba ingin berdoa, hati ini tiba-tiba ingin ke gereja, tiba-tiba meletak, aduh mau ke gereja nih hari Minggu, yang lain liburan it's okay, saya nanti perginya nanti setelah selesai ibadah saya pergi. Nah itu tuh lagi menyala-nyala rohnya.
Tapi pertanyaannya, setelah roh kita menyala-nyala, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ini, layanilah Tuhan. Ada banyak cara untuk kita melayani Tuhan, tapi saya percaya ini adalah yang paling Tuhan sukai dalam kita melayani Dia. Banyak cara untuk kita melayani Tuhan, tapi Alkitab mencatat yang ini yang Tuhan sukai. Alkitab mencatat yang ini yang tidak pernah dilupakan. Alkitab mencatat bahwa ini adalah bagian terbaik dalam melayani Tuhan. Apa itu? Kita akan belajar sama-sama dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini bercerita tentang Yesus pada saat itu datang ke sebuah desa, sebuah kampung yang bernama Kampung Betania. Di sini hidup Maria dan Marta serta saudaranya Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus ini mempunyai kedekatan yang spesial dengan Kristus. Dan Alkitab mencatat bagaimana kedua pribadi ini, Maria dan Marta ini melayani Tuhan. Dan di akhir akan dilihat bahwa siapa yang Tuhan paling sukai dalam memberikan hidupnya untuk melayani. Kita buka sama-sama Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil, dan di ayat 42 kita baca bersama-sama dengan suara kencang. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 38 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Ayat 42 kita baca dengan keras sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil padanya. Bapak Ibu Saudara pegang baik-baik ayat 42. Ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang perlu berapa? Satu. Berarti hanya satu saja yang perlu, yaitu apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pegang ini baik-baik. Satu saja yang perlu. Layani siapa? Layanilah Tuhanmu. Ayat ini kita berbicara tentang apa? Ayat ini berbicara tentang hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Anda bisa pelayanan dari pagi sampai sore. Anda bisa mengerjakan pelayanan yang kelihatannya rohani dari pagi sampai malam. Seminggu 7 hari. Waduh, keluarganya gimana gitu ya. Sebulan setiap ada acara apa ikut melayani pagi, sore, pagi, malam. Seperti Marta. Kelihatannya melayani. Tapi Tuhan bilang, hanya satu saja yang perlu. Yaitu apa? Dia, Maria, telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. So yang perlu apa? Yang perlu adalah waktu kita diam, waktu kita mau duduk di kakinya Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita membangun persekutuan personal yang intim antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara percayalah, di dalam gereja untuk kita nyanyi gampang. Di dalam gereja untuk kita menyembah gampang. Di dalam sebuah perkumpulan kul atau manapun untuk kita nyanyi gampang. Karena kenapa? Ada sekeliling. Teman-teman sekitar, sekeliling yang nyanyi kita ikut nyanyi. Teman sekeliling ikut melompat, kita ikut melompat. Tapi pada saat kita berdua saja dengan Tuhan, ada harga yang dibayar. Waktu kita berdua saja dengan Tuhan,
Kok rasanya saya tidak merasakan apa-apa. Saya kok tidak merasakan, getaran-getaran Tuhan gitu ya. Kok saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi waktu kita tetap diam, setia, bersekutu dengan Dia. Ini yang Tuhan katakan perlu. Bahwa satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan biarlah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dengan cara apa? Membangun persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Kita berdoa pribadi lepas pribadi dengan Dia. Kita menyembah pribadi lepas pribadi dengan Dia. Kita membaca firman pribadi lepas pribadi ke Dia. Seperti yang dilakukan oleh Maria. So, yang pertama, layanilah Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah. Saya pun terus belajar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, untuk menyiapkan materi hari ini, saya itu sudah deg-degannya dari berminggu-minggu lalu. Kelihatannya enak yang ngomong, rocos aja. Ini persiapannya dari minggu-minggu lalu, kerjanya ngapain? Di mobil, aduh Tuhan mau sampein apa ya Tuhan? Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Semalam Bapak Ibu tahu, saya tidur 1,5 jam bangun, 1,5 jam bangun. Saya tuh seperti mimpi lagi khotbah. Tanya nih istri saya nih, setiap 2 jam saya bangun, 2 jam saya bangun. Aduh, saya takut di hadapan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang saya lakukan? Pagi-pagi, saya bangun jam 4 pagi, jam 4 pagi saya bangun, saya pindah kamar saya ke atas. Gak ada istri, gak ada anak-anak, ngapain? Saya bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Saya ambil gitar saya nyanyi. Ya walaupun suara fals-fals gini, it's okay. Membangun pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu tinggal ngelihat suara kita fals atau enggak. Kita bisa main musik atau enggak. Tapi yang penting apa? Sikap hati. So yang pertama, layanilah Tuhan. Sama-sama katakan, layanilah Tuhan. Setelah kita melayani Tuhan, siapa yang harus kita layani? Yang kedua, kita harus melayani sesama seorang akan yang lain. Kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Izinkan saya membacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercankup dalam satu firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So tahap selanjutnya setelah kita melayani Tuhan, kita juga harus melayani sesama kita. Karena firman Tuhan hukum yang pertama berkata bahwa kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di hukum kedua dikatakan kasihanilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihani dirimu sendiri. Artinya apa? Kita bukan hanya melayani Tuhan, tapi cara bentuk impartasi kasih kita kepada sesama adalah kita melayani sesama kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita tanpa kita melayani sesama kita? Untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama, maka kita harus melayani sesama kita. Setiap orang percaya, setiap kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan saja. Tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan salah satu caranya adalah melayani sesama. Gereja bukan hanya tempat kita beribadah, tetapi tempat kita bertumbuh dan saling membangun. Dan semua pasti bisa untuk melayani. Semua pasti bisa untuk melayani. Saya harus mulai pelayanan dari mana? It's okay, gampang. Bapak Ibu Saudara kalau melihat teman kiri kanan bangku, Bapak Ibu senyum aja. Aduh, itu udah ngenyes hatinya buat tetangga kita, teman kita kiri kanan. Jangan Bapak Ibu datang ke tempat ini, duduk, ngelihat sebelah kiri kanan terus mukanya cembetut. Waduh.
Karena dengan senyuman kita, itu bisa loh menyembuhkan orang lain. Di rumah lagi masalah berat, di kantor lagi masalah berat, di pekerjaan lagi masalah berat. Datang ke tempat ini kalau dicembetutin, tambah berat. Tapi di rumah lagi berat, di kantor lagi berat, di usaha lagi berat. Datang ke tempat ini, disenyumin dengan senyuman paling tulus. Itu tiba-tiba di hati itu, aja. Praktek coba senyum kiri kanan dengan yang paling tulus. Coba saya mau lihat. Senyum, 1, 2, 3. Bukan ketawa, senyum. Nah, mulai dari senyuman kita. Makanya setiap asyir-asyir yang ada di sini, kita minta untuk senyum. Om Tiensen umurnya segitu, walaupun umurnya sudah berumur, sudah senior. Tapi setiap kali ketemu saudara, semuanya pasti senyum kan. Membuat hati kita, aduh tenang. Ngelihat Cilicu senyum, aduh tenang. Ngelihat Payanto senyum, aduh tenang. Mulai dari apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu Saudara. Ambil bagian sekecil apapun. Karena namanya pelayanan untuk sesama, pelayanan di gereja. Bukan hanya berbicara pelayanan di mimbar saja. Bukan hanya pelayanan menjadi worship leader, menjadi singer, menjadi pemusik. No. Tapi sekecil apapun yang kita berikan. Beresin kursi kah? Gulung kabel kah? Contoh. Itu juga sudah pelayanan loh. Yang kita berikan untuk sesama kita walaupun tidak terlihat. Sebentar lagi, mungkin setelah lebaran, sebentar lagi kita juga akan buka pendaftaran untuk siapa yang mau terlibat dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, yuk tergabung, melibat untuk dalam melayani. Waktu sekecil apapun yang kita bisa berikan, belajar, kasih. Kita akan buka banyak pelayanan nanti, ada pelayanan kunjungan kah, ada pelayanan setelah selesai ibadah, samperin jemaat kah, kasih senyum. Pelayanan asyir kah, pelayanan hospitality kah, dan yang lain-lain mulai terlibat di dalamnya. Gereja ini akan menjadi besar, amin. So sebelum waktu itu terjadi, belajar dari sekarang. Jadi waktu kita besar nanti kita semua sudah siap. Dan yang ketiga, pertama dikatakan bahwa kita harus melayani Tuhan, kita harus melayani sesama, satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, dalam kehidupan ini siapa yang harus kita layani? Di dalam kehidupan ini kita harus melayani semua orang. Katakan semua orang. 1 Korintus, ada anak kecil suaranya luar biasa. Bapak Ibu kalah semua. Katakan melayani semua orang. Nah gitu. 1 Korintus 9 ayat 19, Rasul Paulus mengajarkan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ternyata Bapak Ibu, selain kita melayani Tuhan, selain kita melayani sesama kita juga harus melayani semua orang. Cara melayani semua orang itu seperti apa? Cara melayani semua orang itu adalah apakah di dalam kehidupan kita menjadi dampak bagi orang lain atau tidak. Apakah waktu kita bertemu dengan orang itu merasa damai sejahtera atau lari ketemu kita seperti debt collector. Waktu kita datang di dalam persekumpulan orang, waktu kita ketemu dengan teman kita, waktu kita ketemu anggota teman kita, anggota keluarga kita sekalipun, anggota keluarga kita merasa damai nggak di dekat kita atau tidak. Cara untuk kita melayani semua orang adalah apakah kehidupan kita berdampak menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Apakah kehidupan kita seperti gula atau tidak, yang tiba-tiba banyak orang mau kerumun sama kita. Atau kita seperti garam yang orang nggak mau deket-deket dengan kita. Stanley E. Jones ini adalah seorang misionaris dari Amerika. Pada saat itu dia mewawancari yang namanya Mahatma Gandhi. Bapak Ibu tahu semua Mahatma Gandhi itu adalah seorang tokoh yang berpengaruh di India pada saat itu. Sampai sekarang masih berpengaruh. Tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya. Stanley E. Jones bertanya kepada Mahatma Gandhi.
Saya mendengar bahwa apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu bicarakan itu banyak mengenai kasih. Menolong orang, membantu orang, seperti apa yang diajarkan oleh Kristus. Seperti yang diajarkan oleh orang-orang Kristen. Tapi kenapa kok sampai saat ini Anda tidak menjadi Kristen? Dan tahu apa jawaban dari Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi berkata seperti, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christian are so unlike your Christ. Mahatma Gandhi bilang seperti ini, saya menyukai Kristusmu, saya menyukai Yesusmu. Makanya banyak ajaran-ajaran yang berbicara mengenai kasih dari Mahatma Gandhi. Tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen hidup tidak seperti Kristusnya. Saya tanya, wow, kenapa seperti itu? Ternyata pada saat itu di India, itu lagi ada gereja itu terpecah menjadi dua. Satu itu untuk golongan Inggris, satu itu untuk golongan India. Pada saat itu Mahatma Gandhi lagi mau belajar mengenai Alkitab, lagi mau belajar mengenai pengajaran-pengajaran Kristus, dia sampai di salah satu gereja. Tapi sayangnya dia masuk ke salah gereja. Yang dia masuk bukan ke gereja perkumpulan orang India, tapi yang ia masuk adalah ke gereja perkumpulan orang-orang Inggris. Dan pada saat Mahatma Gandhi masuk ke tempat itu ditanya, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Saya mau beribadah. Dan tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di gereja tersebut? Mereka tidak menerima Mahatma Gandhi masuk ke tempatnya. Kamu salah masuk gereja. Kamu tidak boleh ada di tempat ini. Itu yang membuat Mahatma Gandhi kecewa. Membuat ia kesal. Sehingga dia berkata seperti ini, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya menyukai Kristusmu, tapi saya tidak menyukai orang-orang Kristen karena hidupnya tidak seperti Kristus. Pertanyaan bagi kita semua, untuk kita semua, apakah kehidupan kita mencerminkan Kristus atau tidak dalam hidup kita? Apakah kita mengasihi sesama kita atau tidak? Apakah kita mengasihi keluarga kita atau tidak? Apakah kita mengasihi orang-orang yang ada sekitar kita atau tidak? Atau kita hanya terlihat rohani pada saat kita ada di tempat ini, mengangkat tangan memuji Tuhan. By the way, pemain musik boleh masuk maju ke depan. Memuji Tuhan. Berkata, Tuhan baik, aku mau mengasihi, aku mau menjadi berkat. Aku mau mengampuni banyak orang. Aku mau mengampuni orang-orang yang menyakiti aku. Tapi pada saat Anda keluar dari tempat ini, kita berubah lagi. Kita tidak mengasihi saudara kita. Kita tidak mengampuni saudara kita. Kita tidak mau membantu keluarga kita. So that's the question for us. Apakah kehidupan kita juga mencerminkan Kristus atau tidak? Mulai jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Melalui perkataan kita. Apa perkataan kita yang kita lepaskan membangun atau menyakiti orang? Yang kalau kita lagi ngomong tiba-tiba orang tuh merasa tertusuk. Bukan hanya dari depan, tertusuk dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas sampai bawah. Atau kata-kata kita waktu kita ketemu orang. Orang itu demen aja, seneng aja kalau kita ngomong sama dia. Saudara ngerti maksud saya? So mulai. Start from the simple things. Mulai dari hal kecil. Perkataan kita seperti apa? Apakah menjadi berkat bagi orang lain atau enggak? Tingkah laku kita, apakah menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? So hari ini, kita belajar bersama-sama bahwa dalam kehidupan kita perlu melayani Tuhan. Sama-sama katakan melayani Tuhan. Yang kedua, melayani sesama seorang akan yang lain. Katakan sama-sama, melayani sesama seorang akan yang lain. Dan yang ketiga, melayani semua orang. Katakan melayani semua orang.
Melayani Tuhan, setelah itu kita mulai dari lingkungan kita kecil dulu. Siapa? Sesama kita, anggota keluarga kita yang ada di sini. Di dalam gereja. Baru nanti setiap hari kita akan bertumbuh, setiap hari kita akan bertumbuh, setiap hari kita akan diajarkan. Dan hidup kita ada yang berubah. Hidup kita akan bertumbuh dan berbuah. Ingat, bertumbuh itu hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, sedangkan berbuah dinikmati oleh orang lain. Kita merasa saya datang ke gereja, perubahan ada dalam hidup saya. Perubahan ada dalam hidup saya apa? Perubahan, saya kok kayaknya kalau baca firman makin semangat. Bagus, itu bertumbuh untuk kita. Saya datang ke gereja tiap minggu, saya aktif di dalam kul, saya aktif di dalam persekutuan rohani. Kok kayaknya saya merasa saya ini makin cinta sama Tuhan. Bagus, itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kok saya merasa kayaknya tiap hari mau aja berdoa. Bagus, itu bertumbuh untuk kita. Kok saya merasa kata-kata saya mulai adem ya. Baik, itu bertumbuh untuk kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu berbuah bagi orang atau tidak? Belum tentu. Karena berbicara berbuah, itu harus dinikmati oleh orang lain. Sebuah pohon mangga, kita ngelihat pohon itu bertumbuh, kita ngelihat buahnya banyak. Kita kan suka bertanya-tanya, waduh, buah pohon mangga nih, buahnya pasti manis, buahnya pasti manis. Bapak Ibu tahu dari mana kalau buah itu manis? Apakah warna sudah menjamin buah itu manis? No. Untuk kita tahu buah itu manis, kita buka, kita potong, kita cicipi. Buah itu baru terasa manis atau tidak. Sama seperti kita semua. Bertumbuh baik untuk kita. Tapi lebih dari itu, kita harus berbuah. Biar buah itu dinikmati oleh banyak orang. Berbicara hal dalam melayani, sayangnya tidak banyak yang mau terlibat dalam melayani. Khususnya di dalam gereja. Bapak Ibu, tahun ini saya melayani kurang lebih masih junior lah dibandingkan pemain-pemain musik, pemain-pemain WL, Om Tiensen dan lain-lain. Saya tahun ini melayani kalau nggak salah kurang lebih 19 tahun. Ini adalah tahun saya ke-19 saya melayani. Pertanyaannya, pernah nyesel nggak dalam saya melayani? Tidak pernah. Karena dalam melayani saya diajarkan. Di dalam gereja diajarkan untuk saling satu sama yang lain. Diajarkan bertumbuh satu sama yang lain. Ditegur satu sama yang lain. Dalam 19 tahun melayani, setidaknya saya mencatat ada 5 hal mengapa orang tidak mau memulai dalam pelayanan. Ini yang saya catat selama 19 tahun ini. Yang pertama, boleh ditampilkan? Yang pertama adalah tidak tahu harus mulai dari mana. Terbalik nih harusnya. Oke, gak apa-apa, saya mulai dari ini aja. Yang pertama, I do not have time. Saya tidak ada waktu saya sibuk. Usaha saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Yes, it's true. Semua orang punya waktunya masing-masing. Semua orang mempunyai pekerjaan, usaha yang berbeda-beda. Ya, betul. Tapi pertanyaannya, masa gak bisa sih siapin hanya sejam, 2 jam seminggu? Saya kan sibuk ngurus istri, saya kan sibuk ngurus anak. Betul. Tapi masa sih gak bisa 1-2 jam kita siapkan waktu saja.
It's okay, nggak usah setiap minggu. Saya bisa sebulan sekali, it's okay. Start dari sana. Saya bisa 2 bulan sekali, it's okay. Start dari sana. Saya hanya bisa setahun sekali, not okay itu. Not okay. Mulai dari seberapa yang bisa kita berikan. Saya nggak bisa hari Minggu, saya bisa hari Rabu, oke. Melayani di HP. Sebulan hanya 2 kali. Bisa ada waktu, cuma masalahnya kita mau atau enggak. Sedikit aja waktu yang kita siapkan. Bapak Ibu nggak diminta jadi full timer. Setiap minggu, setiap hari, enggak. Kita nggak diminta seperti murid-murid Yesus, kita tidak diminta seperti Andreas, kita nggak diminta seperti Yakobus, kita nggak diminta seperti Petrus, kita nggak diminta seperti Yohanes yang awalnya nelayan terus Yesus panggil mereka ikut, enggak. Bahkan kita tidak diminta seperti Matius. Bapak Ibu tahu saudara, Matius itu adalah pemungut cukai. Pada saat itu kita tahu ya bagaimana pekerjaan pemungut cukai yang begitu basah, yang begitu menghasilkan banyak sekali uang untuk Matius. Tapi pada saat Yesus bertemu dengan Matius, kata Matius ikut aku. Yes, Matius bilang, ya saya siap untuk ikut engkau. Kita gak diminta seperti Matius Bapak Ibu Saudara. Kita gak diminta untuk tinggalkan keluarga kita gak diminta untuk tinggalkan pekerjaan kita tidak diminta untuk tinggalkan usaha kita. So seberapa waktu yang kita punya, belajar untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa tidak layak, tidak mampu. Aduh saya gak mampu. Aduh saya gak layak. Berpikir bahwa enggak lah. Pelayanan kan adalah kayaknya orang-orang yang udah begini-begini deh. Bagus-bagus. Yang udah tingkat rohaninya tinggi. No Bapak Ibu Saudara. Setiap kita adalah orang-orang berdosa. Dan Yesus yang sudah menebus kita. Merasa gak mampu. Tahukah setiap saudara bahwa setiap kita itu memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa main musik, good. Ada yang bisa nyanyi, berikan suaramu. Ada yang bisa main keyboard, berikan main keyboard. Ada yang cuma bisa senyum, berikan senyummu. Saya sibuk, saya gak bisa, saya cuma bisa telepon aja nih, ucapin selamat ulang tahun, berikan. Pelayanan kayak misalnya kita juga belum ada nih, misalnya entah kita mungkin ke depan, kalau ulang tahun kita telepon, ayo selamat ulang tahun. Berikan seperti itu. Bisa, karena setiap kita memiliki talentanya masing-masing. Saya gak tahu kalau saya pelayanan saya harus mulai dari mana. Masuk dulu, kalau gak masuk gak bakal tahu-tahu. Sampai tahun depan juga gak bakal tahu, ikut dulu. Bapak Ibu tahu bahwa saya memulai pelayanan saya itu di gereja anak di sekolah minggu 19 tahun yang lalu. Pada saat itu mungkin baru SMA atau mau lulus kuliah saya lupa. Saya masuk perjalanan saya mulai pelayanan. Ini dalam mobil ada koko saya juga melayani pada saat itu sebagai worship leader di salah satu gereja di satu saya juga. Tiba-tiba saya ditanya gini, San, lu gak mau pelayanan? Terus saya nanya, aduh pelayanan apa ya? Koko saya bilang, pelayanan aja mulai dari sekolah minggu. Terus saya nanya, kenapa harus sekolah minggu? Ih enak tahu sekolah minggu, kalau selesai makanannya banyak. Terus saya bilang, oh ya udah dah, saya mau, saya daftar langsung. Seminggu atau sebulan berikutnya saya daftar, ketemu teman-teman saya daftar. Bapak Ibu tahu apa yang saya pertama kali tugas saya lakukan di sekolah minggu? Jaga anak, bersihin, beresin sendal dan sepatu. Pada saat itu jumlah anak sekolah minggu mungkin sekali ibadah 150 gitu ya. Di salah satu cabang di rayon 1C. Mereka lagi ibadah saya keluar. Sepatu saya ambilin. Sendal saya ambilin. Saya taruh di rak. Bisa kan? Cuma kita mau atau enggak. Saya ngapain lagi? Saya temenin anak sekolah minggu ke kamar mandi, ke toilet.
Bukan hanya saya temenin. Bapak Ibu percaya atau enggak? Saya cebokin tuh anak. That's true. Ya gimana di dalam? Terus, Kak, saya gak bisa cebok. Lah terus masa saya bilang, iya bentar ya saya manggil mama kamu ke atas. Kan enggak. Ya udah kamu tahan di situ ya, kan pakai semprotan. Saya semprot, kamu gosok-gosok ya. Nggak bisa Kak. Akhirnya apa? Saya yang cebokin Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hanya kejadian pertama. Tapi sampai saat ini saya bersyukur dengan apa yang sudah saya berikan. Bapak Ibu mulai dulu. Bisa kasih apa? Senyuman, balik lagi senyuman. Kasih salam, kasih salam. Tapi kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak pernah tahu apakah kita bisa atau tidak. Yang keempat yang saya catat, gengsi atau malu. Enak aja pelayanan. Saya di kantor direktur nih. Saya di kantor presdir nih. Saya owner nih. Masa saya nanti pelayanan saya minta tolong-tolong bantu-bantu sama nih anak-anak muda yang cere-cere begini. Malu, gengsi. Dan yang terakhir, saya gak mau pelayanan pelayanannya gak keren. Saya mau pelayanan yang keren. Pelayanan mana? Di atas mimbar biar kelihatan. Bapak Ibu tahu, mereka yang berbicara di sini, mereka yang di atas ini, harga yang mereka bayar itu jauh lebih tinggi. Bapak Ibu tahu pemain musik, setiap kali mau siapin ibadah, jam berapa kalian nyampe? Jam 6. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Jam 6. Kita masih dia udah di sini. Udah lompat-lompat tuh jam 6, gak ada kalian, semua lompat-lompat nyanyi. Pelayanan mana? Gereja anak? Enggak. Ntar saya jadi baby sister lagi, kayak baby sister lagi. Saya selalu menanamkan ke guru-guru di gereja anak bahwa kalian bukan baby sister. Walaupun anak-anak kita kadang sebagai orang tua, anak-anak saya ngerti gak ya? Datang ke gereja anak, ke sekolah minggu, puji-pujian, dengerin kakaknya firman, khotbah, ngerti gak? Bapak Ibu harus tahu bahwa manusia itu kita punya tubuh, jiwa dan roh. Dan roh anak-anak itu sudah menangkap dari masa kecilnya. Jadi mereka datang ke bawah, mereka dengar firman, itu tidak sia-sia. Dan saya katakan kepada guru-guru sekolah minggu, kamu sedang membangun fondasi bagi anak-anak. Jangan minder. Orang kan biasa kalau pelayanan maunya di umum maunya di umum. No, dari manapun kita bisa mulai. Kita akan buka ke depan, gereja anak kita akan buka. Kalian yang punya ide-ide kreatif untuk anak-anak, yuk sumbangkan ide-ide kreatif. Pelayanan teens, pelayanan youth, kita juga butuh banyak orang. Pelayanan di atas juga kita butuh di ibadah raya. Pelayanan media kita butuh. Yang bisa gambar-gambar, yang bisa ngedesain-desain, yuk bergabung nanti. Hospitality dan yang lain-lain. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara belajar sesuatu hari ini? Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang teman-teman maju ke depan. So Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya remind. Layani Tuhanmu, layani sesamamu seorang akan yang lain. Layani semua orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya.